Nah, teman-teman Indofili, kita jumpa lagi dengan Cak Irul. Sama ini, saya bersama Mas Rodan. Mas Rodan. Mas Rodan ini sudah datang ke Amerika kira-kira bulan apa itu, Mas? Ya? Bulan Februari. Bulan Februari. Sudah lama di sini ya. Sekarang sudah bulan hampir April ya. Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Ini kita akan cari pengalaman, informasi dari Mas Rodan. Saat ini saya berada di Philadelphia. Ini di belakang saya itu ada hotel ya Canopy. Kita biasa nongkrong di sini setelah pulang kerja, setelah habis capek-capek kita menikmati ya hiburan lah. Betul. Kayak apa, main biliar, main bowling, main apa aja lah, pokoknya nonton bioskop juga ini Mas Rodan. Saya kepingin tanya dengan Mas Rodan dulu tentang pertama-tama masuk ke Amerika. Mas Rodan dari mana aslinya? Kalau asli Surabaya. Asli lahiran Surabaya. Arek Surabaya guys. Surabaya. Cuman terakhir memang sebelum berangkat dari Jakarta. Udah lama di Jakarta. Tinggal di Jakarta ya Mas Jakarta. ya? Di Tangerang. Di Tangerang. Ini warga Tangerang ini sekarang ada di Amerika. Iya, ini termasuk kru dari Indofili semua, korban dari Indofili. Oke, Mas Rodan, kok tiba-tiba kepingin ke Amerika itu gimana ini? Ya, pasti yang pertama kan motif ekonomi ya, Cak ya. Itu yang terutama. Ekonomi, guys. Ekonomi. Ya, kita apalagi habis pandemik, tentunya banyak teman-teman juga yang di luar sana pasti pengen ngerasain ya, mencari dolar ekonomi, iya. Untuk menambah ekonomi, untuk memulihkan ekonomi. Benar. Itu sih pasti alasan terutama rata-rata yang datang seperti itu mungkin ya. Nah, terus ke Amerika ini, apa sebelum itu ada bayangan selain ke Amerika misalkan? Oh, awalnya dulu pengennya ke Kanada sebenarnya. Ke Kanada. Mau urus Kanada. Cuman ternyata duluan ke US di approve. Oh, visanya yang US malah di approve. Malah di approve. Kok gampang sekali? Gimana itu tipsnya itu? Yang pasti sih kisi-kisinya mungkin waktu di interview. Waktu di interview nah, ini perlu guys, perlu ini diperhatikan ya. Waktu di interview itu kita jangan berpikir untuk apa ya? Ya santai. Pertama itu santai, relax. Jangan harus relax dulu lah. Dan jangan berpikir kita tuh kesini tuh udah jangan takut duluan. Oh, kayak mikir kerja jangan dulu. Mikir jalan-jalan gitu ya. Betul, itu paling terutama. Kita kesini tuh mau melihat situasi Amerika tuh kayak gimana sih. Kita jalan-jalan, kita pengen tahu gitu. Jadi penasaran. Jadi santai. Kalau mikirnya mesti kerja sana udah ini itu kebanyakan malah ketolak ya. Ditanyai macam-macam nggak di situ Mas? Enggak. Standar. Kerja, kemudian kesini sama siapa, kemudian gaji berapa, gaji, ya kan? Iya itu penting. Itu kan hal-hal yang membuat mengikat kita dengan Indonesia ya. Iya, itu sesuai dengan DS-nya kan? Betul. Harus jawab sesuai dengan DS-nya itu. Santai aja. Relax ya jawabnya. Relax. Percaya diri. Anggap aja kita punya 5M mau kita habisin di Amerika. Jalan-jalan. Kalau saya mikirnya gitu. Padahal hutang. Padahal mikir utang 5M tuh. Tapi it works. Itu biar lancar banget. Oke, nyampe di Amerika ya, sudah di approve visanya, terus siap-siap berjalan ke sini ya. Itu terus gimana itu? Ya sama dengan teman-teman yang lainnya kayak booking hotel, print PP gitu, sama. Yang terutama sih kita tuh komunikasi harus dibuka selebar mungkin. Ya kalau saya sendiri pribadi langsung kontak Cak, kita diskusi apa yang harus saya lakuin, apa yang saya tahu, apa yang Cak tahu, kita diskusikan, ya dikerjakan. Ya standar kan kita tiket, kemudian hotel itu kan standar. Itinerary itu kita standar juga, standar banget. Bahkan itinerary saya cuma selembar. Pokoknya di print out semua print out semua, persiapan. Ditanya-tanya. Betul. Dan setelah naik pesawat,
ditanya bener? Ya. Enggak? Setelah di pesawat sih udah enggak ya. Waktu Enggak. di Soekarno-Hatta aja enggak sih. Dia cuma Enggak. tanya, ada pertanyaan yang sedikit menggelitik itu, si petugas imigrasinya nanyanya gini, sendiri ke Amerika? Iya, sendiri. That's it. Gitu. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan aneh lain. Nah, Udah jalan. masuk. Terus di imigrasi Amerika gimana? Di airport JFK? Sama, malah saya yang agak bingung gara-gara nggak di fingerprint ceritanya. Sampai saya nungguin. Saya pikir karena kebetulan di depan saya itu di fingerprint. Jadi waktu saya ditanyain, ya harus hafal ya, kalau bisa hafal itinerary-nya di luar kepala supaya waktu ditanyain kita bener-bener tuh tahu bahwa kita itu mau ke sini gitu, menguasai. Ya, tapi dipersiapkan kertasnya, print out-nya. Jadi waktu itu saya sempat lupa nama hotel, saya langsung kasih aja. Kasih itinerary ini, yang ini. Nah, dan nggak ada pertanyaan lebih lanjut, langsung suruh ngambil tasnya gitu. iya. Oke, welcome to USA. Nah, itu teman-teman, welcome to USA. Berarti Betul. kita sudah disuruh keluar, sudah diizinkan untuk masuk ke Amerika, jalan-jalan. Betul. Nah, itu bulan Februari yang lalu ya. Yes. Nah, sekarang sudah hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan. Hampir Berapa hari 2 lagi? bulan. Nah, terus selama hampir 2 bulan ini gimana? Dapat kerjaan atau enggak? Di sini kan isunya kan enggak ada kerjaan Iya. gitu. Nah, gimana? Isu itu kalau aku bilang sih ada benernya tapi banyak salahnya. Ada benernya, tapi banyak salahnya. Karena sepanjang aku di sini, jujur aja pekerjaan itu banyak. Cuman Dengar nih Mas. permasalahannya kitanya mau jemput bola atau cuman mau nunggu bola. Gitu. Nah, itu Kalau teman-teman udah nyampe sini, udah jauh-jauh ke sini, terus kalian cuman nunggu berharap ada orang calling kerjaan, ya susah. Ya. bener. Jadi kita yang harus aktif untuk cari informasi. Harus cari informasi. Betul. Harus door to door juga. Yes. Cari kerjaan. Betul. Dapat kan Mas? Dapat. Dapat. Bahkan Banyak ya. iya, bahkan saya ini aja udah ngantri 2 kerjaan. Gitu. Nah, itu. Nah, untuk kerjaan gimana? Gaji gimana, Mas? Kurang apa kira-kira sudah cukup lah gitu? Ya. Kalau bicara kurang Standar. lebih mungkin saya nggak berani ngomong cukup atau karena kan masing-masing punya standarnya masing-masing. Untuk saya pribadi sih, kalau kita compare dengan Indonesia ya udah jauh banget. Jauh banget Jauh ya. banget. Tapi bisa nabung nggak, Mas? So far bisa. Bisa kirim ke bisa Indonesia? kirim, Nah, bisa kirim itu nggak ada yang masalah. paling penting kan? Betul. Kerja buat kebutuhan di sini ya, tapi buat kirim juga bisa. Betul. Itu yang terutama. dicari. Itu yang gitu. terutama. Nah, itu yang utama. Terus ini Mas, zaman kerja itu kayak orang-orang di sini biasa-biasa kan, seperti nggak dibeda-bedakan ini orang mana, orang ini, orang enggak Iya, kan? nggak ada. Kerjanya biasa aja Iya, kan? biasa aja. Yang dikerjakan juga biasa-biasa Iya, juga ya. Nggak, untuk pekerjaan sendiri sebenarnya nggak jauh beda sama Indonesia kan. Hanya aja yang beda gajinya. Gajinya aja yang beda. Gajinya Benar. aja yang beda. Nah, oke. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oke. Saman itu kerja di sini itu harus pakai surat-surat apa enggak sih? Kok kerja ini di Philadelphia? Oh, di yang saya Philadelphia, dimaksud oke. ini. Iya. Gimana itu? Di awal saya nggak pakai malahan. Nggak pakai ya? Nggak pakai. Nah, Gitu. bisa kerja kan? Bisa kerja. Dapat uang juga kan? Dapat uang. Nah, nggak pakai surat-surat aja bisa kerja, apalagi punya surat. Itu satu keuntungan. Iya, tapi untuk mencapai proses seperti itu tidak gampang. Yes. Pengalaman dari teman-teman yang sudah ada di sini semua itu hidup kalau sudah lolos dari 1 bulan, 2 bulan sudah bisa adaptasi di Amerika, itu akan biasanya itu terus nggak bakalan pusing. Ingat pulang lah istilahnya. Pulang udah nggak mau pulang, kadang-kadang itu udah sini aja, kayak apa ya, bahasa Jawa ini marui lah gitu. Iya.
udah kepingin lagi, tambah lagi, kepingin aja. Karena peluang itu ada. Peluangnya ada banyak di Hanya sini. kita, Jadi kerja. kuncinya kita mau nggak menjemput peluang itu. Nah, ini kuncinya, mau nggak menjemput peluang kerjaan itu. Itu di sini banyak. Bukan berarti ada nggak kerjaan dan enggak. Kita jangan kayak manja gitu ya. Iya. Kalau sudah di Amerika itu sudah kamu belajar untuk hidup survive, untuk mandiri, untuk ya itu jangan manja lah pokoknya itu. Lupakanlah, maksudnya background kita semua yang datang ke sini kan punya background masing-masing aja. Mungkin ada yang S1, S2, S3 atau yang bahkan mungkin hanya lulusan SMP, SMA. Di sini semua sama. Kerjaan juga sama. Skill kamu bisa ya ini bisa. Semua untuk bisa itu harus belajar. Saya punya 3 nih ya. Yang selama saya di sini nih, yang saya dapetin itu, dan saya selalu bagi ke teman-teman yang mungkin teman-teman yang nanya-nanya, kok kamu udah bisa di sana, gimana caranya? Itu 3 yang saya dapat sini. Nah, yang pertama tuh nyali. Kedua mental. Terakhir fisik. Nah, nyali kita butuhkan karena itu kalau kita cuman berharap dibantu orang terus ya nggak dapat kerjaan. Jadi kita harus punya nyali untuk bergerak keluar, cari. Tantang ya. Ya, kita yang tantang, kita yang cari, kita yang datengin gitu. Mental itu kita butuhkan karena ya namanya juga di negeri orang ya. Mungkin ya ada hal-hal yang kita baru, shock culture kan macam-macam ya. Otomatis mental kita masih kuat. Belum mental supaya kita nggak ingat pulang. Kalau udah mental udah kerupuk kan udah ingatnya aduh pulang. Nggak kuat aku di sini gitu ya. Yang terakhir fisik. Nah, fisik ini mungkin masing-masing orang beda-beda. Ya ada yang kuat fisiknya secara tenaga, ada yang ya kayak saya juga badan nggak gede-gede amat. Kerjaan butuh fisik. Itu penting pastinya. Yang penting kita sehat. Yang terutama sehat. Kita harus sehat dulu. Kalau nyampe sini sakit kan nggak tahan dingin juga bingung juga gitu kan, atau panas gitu kan. Nah, fisik ini akan ketolong dengan yang 2 di awal tadi, nyali dan mental. Kalau fisik kita drop, mental kita kuat, biasanya kita bisa bertahan. Itu sih. Semangat dari dalam itu yang harus dipupuk itu. Betul. Ya kita ingat-ingat ya kita bisa dapat duit, kemudian yang tadi Cak bilang kita bisa ngumpulin duit, bisa kirim duit, itu udah. Mental kita akan ngebantu fisik kita yang mungkin agak kurang lah. Ada jasmani sama rohaninya harus kuat. Jadi seperti pulang kerja ya ada hiburan, itu penting juga. Betul. Ada yang kepingin ketemu makanan Indonesia, ketemu teman-teman setiap hari ngobrol, terus main biliar, main bowling, dan nggak monoton kerja terus gitu ya. Iya. Nah, itu teman-teman penting sekali dari teman-teman ini. Kenapa saya dengan Mas Rodan, dengan teman yang lain itu untuk membagi pengalaman-pengalaman agar teman-teman yang mau berimigran atau mau masuk ke Amerika itu ada gambaran gimana hidup di Amerika. Jadi hidup di Amerika itu bukan melulu untuk dapetin uang kerja, tapi kita itu bagaimana bisa hidup di sini. Quality of life-nya. Quality of life. Jadi hidup, mengenal transportasi, mengenal lingkungan, mengenal model orang-orang di Amerika itu bagaimana gitu ya. Jujur aja di sini orangnya sebenarnya banyak yang ramah loh, ramah-ramah, nggak yang maksudnya yang kalau lihat dulu kan mikirnya wah orangnya individual, memang sih, tapi serem gitu. Ternyata banyak yang ramah kok. Maksudnya ya kayak di Indonesia aja negur, kalau ketemu orang ya negur, senyum, ya mereka juga senyum gitu. Nggak jangan underestimate, jangan prasangka buruk dulu, jangan meremehkan, jangan apa gitu. Jadi kita hadapi, nyali kita tadi harus kuat, mental kita harus kita baja, jangan sampai melempem gitu. Nah, setelah itu yang terakhir itu fisik kita harus kita jaga benar-benar. Sebaiknya sebelum berangkat kalau memang sehat itu lebih bagus ya. Lebih bagus. Kalau kerja di Amerika ini itu modalnya cuma ini tadi, fisik.
nggak kamu harus punya keahlian yang apa tuh, nggak dibutuhkan untuk kerjaan-kerjaan yang untuk kelas-kelas seperti begini. Fisiknya harus kuat, berdiri minim 8 jam. Minim 8 jam kuat berdiri. Kalau di restoran beda lagi, harus nganu wajan atau apa. Itu kalau di restoran. Kalau di toko harus berdiri jadi kasir, jaga itu, masukin apa-apalah barang-barang di etalase juga. Kemudian kalau kerja di tempat laundry harus bersih-bersihin mesin-mesinnya juga, keliling-keliling, itulah pokoknya semuanya harus dilaksanakan, semuanya berdiri. Jadi apa aja di toko, di restoran, di deli itu kayak warung itu, ada yang ngurusin warungnya juga, prepare makanannya, semuanya itu berdiri semua. Jadi kerjaan fisik semua. Nah itu kalau kita nggak kuat mental kita nggak bisa punya nyali, ya kita nggak bisa ini hidup di Amerika ini. Itu kita nggak bisa survive. Kalau kita sudah ngalami itu semua dan kita lulus ujian 1 bulan 2 bulan, kita akan menuai hasilnya, nggak akan kepingin pulang. Karena ya itu tadi dolar. Setuju. Dolar yang kita inikan. Tetap kita harus sehat ya teman-teman. Itu aja bagi kita yang bagi teman-teman yang masih belum ke Amerika, masih dalam proses mendapatkan visanya atau pejuang kertas putih istilahnya itu. Kita doakan semoga sukses dapat visanya dan bisa masuk ke Amerika. Pokoknya tonton semua videonya Cak Irul deh kalau masih bingung. Dari awal jangan nanya-nanya melulu, usaha. Bener. Tonton semua mental videonya. Itu dari usaha kita untuk belajar, usaha juga. Nonton aja. Kalau aku sudah ngomong tonton video saya ini terus saja, nanti akan mendapatkan ilmunya, akan mendapatkan ternyata ini. Bukan hanya gimana caranya. Nanti kamu akan terbiasa menjadi orang yang tidak mandiri. Akhirnya. Iya. Nunggu. Tidak sukses nantinya di sini. Jadi orang yang mau sukses itu berusaha. Betul. Belajar, tontonin dan langsung sudah siap apply visa, langsung dengan keyakinan sendiri pasti goal. Jangan ke agen-agen lah yang kemana-kemana itu enggak, ngisi sendiri kan. Enggak sampai 10 menit ngisi sendiri di rumah, selesai. Kirim, tinggal bayar uangnya, selesai. Kita tunggu panggilan interviewnya kapan, selesai. Hadapi dengan, karena sudah kita yang ngetek sendiri, yang ngerjain sendiri. Jadi kita tahu apa bahan-bahan yang kita masukkan tadi. Kita ditanya ya pede aja. Nah, itulah yang membuat teman-teman bisa lolos visanya. Nah, itu datang ke sini langsung bertemu dengan kenyataan di Amerika. Ayo, jangan takut-takut kita masuk ke Amerika menjadi imigran. Nah, sukses itu aja buat semua. Yang belum subscribe biar tahu informasi Indofili. Kemudian yang mau bergabung dengan Telegram, dengan Instagram, dengan semuanya ada di deskripsi ini. Silakan. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Selamat selamat apa aja lah pokoknya. Kita yang penting doakan kita di sini semuanya sehat-sehat. Thank you Cak Irul. Ya, sama Mas Rodan ya. Sip. Terima kasih Mas Rodan. Thank you. Ya, bye-bye.